Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puji Lestari dan rekan saya Agni Aspia Gupro dan Mawar Siti Munawaroh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang entamoeba histolitika dan entamoeba coli. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang entamoeba histolitika. Entamoeba histolitika merupakan salah satu jenis protozoa usus yang dapat mengakibatkan penyakit pada tubuh manusia. Penyakit yang disebabkan oleh protozoa ini disebut amebiasis atau disentri amoeba. Host spesiesnya ada manusia, habitatnya di usus besar. Stadium entamoeba histolitika yang pertama tropozoid, 2 minuta, 3 kista. Selanjutnya untuk morfologi spesiesnya, yang ke-1 adalah tropozoid atau vegetatif atau bentuk histolitika. Berukuran antara 20-40 mikron atau sebagai perbandingan yaitu eritrosit berukuran 7 mikron. Memiliki tipe inti entamoeba dengan jumlah inti 1. Ektoplasma bening homogen terdapat di bagian tepi sel. Pada saat bergerak, ektoplasma akan membentuk pseudopodia yang besar dan lebar seperti daun, dibentuk dengan mendadak dan cepat. Endoplasma berbutir halus, biasanya tidak mengandung bakteri atau sisa makanan, tetapi mengandung eritrosit. Kariosom atau anak inti kecil mudah menyerap zat warna, letaknya di tengah atau tipe kariosom konsentrik. Bentuk trofozoid atau histolitika ini patogen di dalam usus besar, hati, paru-paru, otak, kulit, dan vagina. Bentuk ini dapat berkembang biak dengan cara belah pasang di jaringan dan dapat merusak jaringan tersebut. Yang selanjutnya ada gambar morfologinya yang terdiri dari ektoplasma, eritrosit, endoplasma, kariosom, dan inti. Lalu morfologi spesies yang kedua adalah bentuk minuta, memiliki ukuran lebih kecil daripada bentuk trofozoid yaitu 10-20 mikron. Endoplasma kadang-kadang tidak berisi makanan atau kadang berisi bakteri tapi tidak berisi eritrosit. Ektoplasma tidak terlihat nyata, hanya terlihat pada saat membentuk pseudopodium yang dikeluarkan perlahan-lahan dan tidak ada gerakan yang progresif. Berkembang biak dengan cara belah pasang. Lalu ada gambar morfologi minutanya yang terdiri dari endoplasma, inti, kariosom, dan ektoplasma. Lalu morfologi spesies yang ketiga adalah bentuk kista. Berbentuk bulat, ukuran 10-20 mikron. Bentuk kista berfungsi sebagai alat proteksi dan alat reproduksi. Kista muda mempunyai sitoplasma yang mengandung vakuola, glikogen, dan benda kromatoid berbentuk lisong dengan kedua ujung tumpul berfungsi sebagai cadangan makanan. Kista muda memiliki jumlah inti 1 dengan kariosom atau anak inti tipe konsentrik. Kista matang memiliki 4 inti yang lebih kecil dengan kariosom tipe konsentrik. Sudah tidak terdapat vakuola glikogen dan benda kromatoid lagi. Kista matang memiliki peranan sangat besar pada penyebaran penyakit amebiasis karena kista matang merupakan bentuk efektif dari entamoeba histolitika. Lalu di sini ada gambar morfologi kista yang terdiri dari 2, yaitu anak inti dan inti. Selanjutnya, siklus hidup dari entamoeba histolitika yaitu kista matang yang resisten merupakan stadium infektif. Apabila termakan, seseorang akan tahan terhadap asam lambung sehingga bisa masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus akan terjadi ekstasi di mana dinding kista akan hancur dicerna. Keluarlah bentuk metakista berinti 4 yang masing-masing membelah diri menjadi 8 trofozoid muda atau minuta. Parasit akan terbawa isi usus halus untuk sampai pada usus besar. Di dalam usus besar, bentuk minuta berubah menjadi bentuk histolitika yang patogen dan menimbulkan gejala. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air sehingga makin ke distal keadaan usus makin kental. Hal ini mengancam kehidupan parasit, maka terjadilah proses enkistasi, yaitu perubahan bentuk trofozoid menjadi kista yang lebih resisten dan terbawa keluar bersama feses. Di sini ada gambar untuk siklus hidup entamoeba histolitika. Patologi dan gejala klinis entamoeba histolitika. Bentuk histolitika merupakan bentuk patogen di dalam usus besar yang dapat melisiskan jaringan. Bentuk histolitika
histolitika dapat masuk submukosa dengan menembus lapisan muskularis mukosae, bersarang di submukosa dan membuat kerusakan dan akibatnya terjadi luka yang disebut ulkus amoeba. Gejala klinis ada 2, amebiasis intestinal dan amebiasis ekstraintestinal. Amebiasis intestinal, bentuk histolitika merupakan bentuk patogen dari E. coli histolitika yang berada di usus besar. Bentuk histolitika mampu menghancurkan atau melisihkan jaringan yang ada di sekitarnya dengan enzim yang dikeluarkan. Rongga usus besar tersusun atas 4 lapisan dari dalam keluar, yaitu pertama lapisan mukosa usus yang mengandung lendir, kedua lapisan muskularis mukosa terdiri dari otot melingkar dan otot memanjang, ketiga lapisan submukosa, terdapat pembuluh darah arteriol, kapiler, vena, dan pembuluh limf, keempat lapisan serosa melapisi usus halus dari luar. Di sini ada gambar dari amebiasis intestinal. Bisa teman-teman perhatikan. Amebiasis ekstraintestinal terjadi karena amebiasis kolon tidak diobati akan menjalur keluar dari usus. Secara hematogen terjadi bila amoeba telah masuk di submukosa, kemudian masuk ke kapiler darah, dibawa oleh aliran darah melalui vena porna ke hati dan menimbulkan abses hati. Abses berisi nanah yang berwarna coklat, bentuk trofozoid, dapat menyebar ke paru-paru dan otak. Secara percontinuinatum terjadi apabila abses hati tidak diobati sehingga abses pecah. Amoeba yang keluar dapat menembus diafragma, masuk ke rongga pleura dan paru sehingga dapat mengakibatkan abses paru. Diagnosis dan pengobatan. Diagnosis klinik ditegakkan dengan melihat gejala, yaitu adanya sindrom disentri disertai sakit perut atau mules, defekasi tidak lebih dari 10 kali sehari, bentuk tinja lembek, berlendir, berdarah, bau, amis. Diagnosis laboratorium ditegakkan dengan menemukan bentuk trofozoid pada tinja encer atau bentuk kista pada tinja agak padat. Biasanya terdapat gejala diare ringan yang diselingi dengan obstipasi. Dapat juga terjadi suatu eksaserbasi akut dengan sindrom disentri. Diagnosis lab ditegakkan dengan menemukan bentuk kista atau trofozoid dalam tinja. Bila amoeba tidak ditemukan, pemeriksaan perlu diulang 3 hari berturut-turut. Reaksi serologi perlu dilakukan untuk ikut menegakkan diagnosa, dapat juga dengan menggunakan alat sigmoidoskop untuk melihat kelainan di sigmoid. Berat badan menurun, badan terasa lemah, demam, tidak nafsu makan, disertai pembesaran hati dan nyeri tekan. Pada pemeriksaan radiologi, adanya peninggian diafragma, pemeriksaan darah, adanya leukositosis. Diagnosis lab ditegakkan dengan ditemukannya histolitika, bentuk histolitika pada biopsi dinding abses atau nanah asbes. Bila tidak ditemukan amoeba, maka perlu dites serologi antara lain tes hemaglutinasi atau tes imunodifusi. Pengobatan. Beberapa antibiotik tersedia untuk mengobati amebiasis. Pengobatan harus diresepkan oleh dokter. Perawatan untuk kasus amebiasis tanpa komplikasi umumnya berupa pemberian antibiotik seperti metronidazole selama 10 hari. Jika parasit ada di jaringan usus, perawatan harus bisa mengatasi tidak hanya organisme, tetapi juga kerusakan pada organ yang terinfeksi. Pembedaan mungkin diperlukan jika usus besar atau jaringan peritoneum rongga mulut mengalami perforasi, kebocoran usus. Selanjutnya yaitu Entamoeba coli. Entamoeba coli adalah bakteri yang hidup di dalam usus besar manusia. Entamoeba coli termasuk pada spesies bakteri non-patogen. Bakteri ini bersifat asimptomatis.
Entamoeba coli bersifat komensal pada usus, memiliki morfologi mirip dengan Entamoeba histolytica, memiliki dua stadium, yaitu stadium troposit dan stadium kista. Untuk hospesnya yaitu pada manusia dan habitatnya di usus besar. Morfologi spesies Entamoeba coli. Yang pertama, tropozoid, yaitu ukurannya 15-30 mikron, berbentuk lonjong atau bulat, memiliki tipe inti entamoeba dengan kaiosom eksentrik, butir kromatin perifer, kasar dan tidak merata. Ektoplasma tidak nyata, hanya terlihat jika pseudopia dibentuk. Pseudopia dibentuk perlahan-lahan sehingga gerakannya lambat. Endoplasma memiliki vakuola yang berisi bakteri dan tidak berisi eritrosit. Cara reproduksi sama dengan belah pasang. Di sini ada gambar morfologi trofozoid yang terdiri dari bagian kariosom, endoplasma, inti, dan ektoplasma. Yang kedua yaitu kista. Dengan ukuran 15-22 mikron, dinding kista tebal berwarna hitam, inti berjumlah 2-8, tipe inti entamoeba dengan tipe kariosom eksentrik. Kista berinti 2 biasanya memiliki vakuola glikogen dan benda kromatoid berbentuk jarum sebagai cadangan makanan. Kista matang adalah kista 8 inti. Di dalamnya sudah tidak terdapat benda kromatoid dan vakuola glikogen. Di sini juga ada contoh gambar dari morfologi kista yang terdiri dari bagian kariosom dan inti. Untuk siklus hidup Entamoeba coli sama dengan Entamoeba histolytica. Bedanya, Entamoeba coli tidak menyebabkan invasi pada usus atau apatogen. Infeksi terjadi dengan menelan kista matang, yaitu kista 8 inti. Selanjutnya itu patologi dan gejala klinis dari Entamoeba coli. Entamoeba coli bersifat apatogen tetapi ikut dipelajari karena morfologinya yang mirip dengan Entamoeba histolytica, sehingga bisa mengacaukan diagnosa laboratorium. Diagnosis dan pengobatan Entamoeba coli. Diagnosis dilakukan dengan pemeriksaan tinja. Bentuk tropozoid Entamoeba coli akan sukar dibedakan dengan bentuk prekista Entamoeba coli. Pengobatannya dengan minum banyak air putih untuk menghindari dehidrasi. Pada anak-anak diberikan oralit. Tidak disarankan obat anti diare karena mencegah racun keluar dari tubuh. Jika Entamoeba coli yang terjadi cukup serius dan menyebabkan sindrom hemolitik uremik, maka harus segera dirawat di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Yang terakhir yaitu ada upaya pencegahan Entamoeba histolytica dan Entamoeba coli. Dengan mencuci tangan hingga bersih sebelum memasak, menyajikan, atau mengonsumsi makanan. Mencuci tangan setelah menyentuh binatang atau bekerja di lingkungan dengan banyak binatang. Hindari kontaminasi silang dengan mengupayakan memakai peralatan masak dan peralatan makan yang bersih. Jauhkan daging mentah dari makanan dan benda bersih lainnya. Hindari mengkonsumsi susu mentah. Jangan menyiapkan atau memasak makanan saat sedang diare. Sering mencuci tangan, terutama setelah berada di lingkungan publik dan setelah keluar dari toilet. Tidak meminum air kolam renang umum. Ya, alhamdulillah selesai sudah presentasi dari kami kelompok 1. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menyampaikannya di grup WhatsApp. Sekian presentasinya saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.